Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Dijamin dengan saya Widi. Kali ini saya akan sharing mengenai cara untuk melakukan pengaturan dan pengoperasian untuk versi lengkapnya jam tangan ini Casio HDC 700. Teman-teman yang pengen tahu reviewnya ada juga linknya di deskripsi. Dan video ini akan agak panjang, jadi silahkan disiapin minum dan cemilannya. Oke, pertama kita pastikan ada di mode penunjuk waktu dulu ya. Mestinya seperti ini ya, ada detik, jam, kemudian menit, atau bisa juga ini hari, bulan, tanggal. Jadi untuk mengubah tampilan di mode penunjuk waktu, teman-teman bisa pakai tombol yang adjust ini. Jadi nggak usah pencet tahan, cuma pencet sekali aja, gitu ya. Terus berikutnya kita bisa ubah untuk format waktunya. Kalau tampilannya seperti ini ya, ada detik, jam, menit, pakai tombol yang kanan bawah. Jadi kita akan ubah jadi 24 jam atau 12 jam, tergantung keinginan. Untuk video ini saya akan pakai format yang 24 jam. Oke, berikutnya kita bisa LCD check pakai 3 tombol ya, adjust, mode, dan search. Caranya, triknya adalah posisinya seperti ini, terus tekan tombol adjust duluan sebentar, terus 2 berikutnya langsung tep seperti ini. Kita dapatkan LCD check screen-nya, dan ya teman-teman bisa tekan lagi search-nya untuk melihat LCD check screen berikutnya. Dan balik lagi ke mode penunjuk waktu. Oke, berikutnya kita akan setting untuk waktu dan juga tanggal. Jadi nah ini tadi berubah jadi ini ya, mode 12 jam, saya ganti dulu jadi 24 jam. Oke. Nah, sekarang untuk men-setting waktunya masih di mode penunjuk waktu atau timekeeping. Caranya adalah tekan dan tahan tombol adjust yang di kiri atas. Oke. Nah, sekarang untuk detiknya bisa kita reset pakai tombol ini, search yang kanan bawah. Kalau dia 30 atau lebih, dia akan jadi 0 dengan tambahan menit seperti ini. Terus kalau dia 29 atau lebih kecil untuk detiknya, dia akan jadi 0 tanpa tambahan menit seperti ini. Oke ya, berikutnya tekan tombol mode. Sekarang kita setting untuk daylight savingnya. Kita bisa pakai tombol yang kanan bawah untuk aktifkan atau nonaktifkan. Dan ya, karena di Indonesia kita nggak pakai, jadi saya nonaktifkan aja. Berikutnya tekan tombol mode. Sekarang kita setting untuk jamnya. Bisa pakai 2 tombol ini ya. Jadi yang kanan ini akan nambahin, kemudian light akan ngurangin. Oke. Berikutnya tekan tombol mode. Sekarang untuk menitnya, 2 tombol ini lagi. Yang kanan bawah ini akan nambahin, tombol light akan ngurangin. Oke, lagi tekan tombol mode. Sekarang untuk tahun. Untuk tahun sama juga 2 tombol ini, yang kanan bawah akan nambahin dan yang light akan ngurangin. Lagi tombol mode. Sekarang untuk bulan. Sama juga, yang tombol kanan bawah ini akan nambahin, light akan ngurangin. Oke. Tekan lagi, ini untuk tanggal. Tekan lagi tombol mode ya, untuk geser ke tanggal. Sama juga search untuk nambahin dan light untuk ngurangin. Tekan lagi, balik ke detik. Dan kalau sudah, tekan tombol adjust dan selesai untuk waktu dan tanggalnya. Berikutnya, tekan tombol mode, kita ke mode telememo. Nah, ini memang agak apa ya, mungkin kita udah nggak biasa pakai fitur telememo di jam tangan karena udah ada HP. Tapi ya, kita akan tunjukkan trik atau teknik simpelnya. Jadi, begitu masuk ke mode telememo tadi ya, ini tampil ada di sini. Bentar, F30 artinya ada free 30 memori. Nah, jam ini kapasitasnya ada 30 kontak dan masing-masing kontak bisa 8 karakter untuk namanya dan 16 digit untuk nomornya. Jadi ini belum diisi apa-apa, oke. Nah, untuk ngisinya ini dari kosong ya. Kita bisa pakai sebenarnya tombol ini ya, tombol yang kanan bawah ini untuk scrolling dari kontak-kontak yang sudah di-save. Tapi karena masih kosong, jadi dia kosong seperti ini. Nah, kita akan isi, tekan dan tahan tombol adjust di kiri atas, oke. Nah, ini kita mulai untuk input namanya. Namanya ada 8 karakter yang disediakan, bisa diisi 1, 2, 3, sampai 8 gitu. Nah, ini kita bisa input dengan 2 tombol ini untuk milih karakternya atau hurufnya. Seperti ini, A, B, C, kemudian turun seperti ini. Jadi misal saya isi ini aja lah, B. Kemudian kita geser nih kursornya ke kanan. Kita pakai tombol mode, oke. Misal saya kasih nama Bob gitu ya. Saya pakai tombol ini kanan bawah untuk geser hurufnya, oke, BO. Lagi tombol mode untuk geser kursor ya, kemudian B, oke. Terus tombol mode lagi geser kursor. Nah, geser kursor sampai habis 8 karakter baru dia masuk ke nomor seperti ini. Nah, untuk nomornya misal saya input inilah ya, 1, kemudian geser kursor pakai mode, 2, geser kursor pakai mode, 3. Oke. Bisa pakai tombol lain juga untuk kurangin ya. Jadi
geser kanan kirinya untuk karakter geser jenis atau hurufnya dan angkanya pakai dua ini, kemudian geser kursornya pakai tombol mode. Oke ya, kalau sudah ini bisa digeser-geser seperlunya, dan kalau mau di save tekan tombol adjust. Sudah, Bob akan tersave sebagai kontak yang pertama, dan kalau mau lihat isinya atau nomornya pakai tombol adjust gitu ya. Nah sekarang kita coba untuk ngisi satu lagi. Caranya adalah bisa digeser ke posisi yang blank, atau bisa juga dengan menekan light dan search bersamaan dia akan loncat ke posisi yang blank seperti ini. Kemudian kita bisa tekan tombol adjust dan tahan untuk mulai ngisi ya. Jadi di sini saya isi yang simpel aja deh, huruf A aja biar cepat videonya ya. Terus saya geser kursornya, sekarang untuk nomor saya kasih nomor ini aja lah, 0 ya. Terus ya sudah, tekan tombol adjust, selesai. Jadi ini sekarang ada dua memorinya. Bob ada di urutan yang tadi ya, yang awal jadi urutan kedua. Ini yang si A ini yang pertama. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kalau misal teman-teman pengen ngedelete gitu ya, ngehapus salah satunya, misal saya mau hapus yang A ini, caranya gimana? Oke. Pilih dulu kontaknya. Saya pilih A ya. Pakai ini tombol search untuk milih. Terus kemudian tekan dan tahan tombol adjust kiri atas. Oke. Nah, begitu sudah, sekarang tekan light dan search untuk mengclearkan atau mendelete. Sudah. Tekan tombol adjust, selesai. Jadi sekarang cuman Bob aja yang A tadi udah hilang. Oke, dan ini memang perlu waktu untuk membiasakan pakai menu Telememo. Silakan dicoba-coba sendiri. Oke. Kalau sudah, sekarang kita gerak ke mode berikutnya, yaitu World Time. Nah, untuk World Time-nya ada 30 kota, 29 time zone. Dan kita bisa scrolling pakai ini ya, yang kanan bawah ini search. Untuk geser kota, Moskow, Teheran, terus Kabul, dan seterusnya. Oke. Terus kalau mau adjust, pakai yang kiri atas. Oke. Terus ini bisa kita setting untuk daylight savingnya, on off-nya pakai yang kanan bawah ya. Terus untuk jamnya juga bisa kita atur. Nah, ini uniknya adalah jam yang ada di World Time ini nggak nyambung sama waktu di timekeeping. Jadi bisa beda nih. Saya mestinya kan setting kalau di ini waktu Indonesia Barat kan sama kayak Bangkok ya. Cuman ini jam 10 sekian tapi di sini 14. Jadi beda jauh ya. Nah, ini kayak ini kita coba benerin deh. Ini saya setting anggap aja misal nih 21.50 lah. Sebentar. Bisa tekan tahan biar cepet ya. Oke, 22.50 tapi jadi 21, berarti saya tekan mode lagi. Mode lagi sekarang untuk jamnya jadi 21.50. Oke. Terus kalau sudah tekan tombol adjust. Selesai, Bangkok 21.50. Dan ini ya, kota-kota yang lain juga akan ngikutin setting itu, jadi plus minus UTC-nya atau offset ini ya, time zone-nya seperti ini. Tapi dia tetap gak nyambung sama waktu utama yang ada di jam ini. Jadi memang semacam sistem yang terpisah di sini. Kayak apa ya? Kayak hitungannya beda gitu. Oke, bayang ya. Jadi kalau misal teman-teman pengen setting yang akurat, maka setting world time-nya disamain kayak waktu di timekeeping. Begitu. Nah, ini di sini saya setting sengaja gak sama, biar kelihatan bahwa memang dua-duanya ini di jam ini gak sinkron atau nggak otomatis sinkronisasinya. Oke, berikutnya kita geser ke mode alarm ya. Jadi tekan tombol mode dan ini SNZ, terus alarm 1, alarm 2, dan signal. Jadi alarmnya ada 3, snooze alarm, alarm 1, alarm 2, dan signal ini untuk ngasih bip tiap jamnya. Nah, kita mulai dari ini aja dulu deh, dari soundchecknya alarm. Jadi tekan dan tahan tombol kanan bawah, dia akan ngasih bunyi bip-bip seperti ini ya. Oke, berikutnya kalau kita mau setting untuk alarmnya, kita pilih dulu misal snooze alarmnya kita mau set, jadi seperti ini ya. Terus tekan tahan tombol kiri atas, oke, sampai ke deep. Nah sekarang untuk waktunya kita bisa setting, misal saya mau setting jam 4.45, oke ya. Jadi tombol light ngurangin seperti biasa, search nambahin. Terus tekan tombol mode, sekarang geser ke menit. Saya setting jadi 45, oke. Tekan lagi tombol mode, balik ke jam. Kalau sudah, tekan tombol adjust kiri atas. Selesai, kita setting 445 dan snooze alarmnya yang kecil ini aktif. Kalau mau menonaktifkan, bisa dengan menekan tombol adjust yang kiri atas. Tekan aja, bukan tekan tahan. Jadi ini
on ini off. Jadi misalnya Jumat malam kita mau matiin alarmnya supaya Sabtu nggak bunyi, ya udah di offin aja seperti ini. Oke ya. Alarm 2, alarm 3 sama. Untuk caranya tekan tombol adjust dan seterusnya seperti tadi, silahkan dicoba. Terus untuk signal, nah ini caranya simple, tinggal tekan tombol adjust dan dia aktif atau nonaktif ya, silahkan di set sendiri. Kalau aktif dia akan ngasih bunyi beep tiap pergantian jam 10 teng beep, jam 11 teng beep, dan seterusnya. Tapi oke, catatan bahwa beepnya ngikutin waktu digital ya. Kalau misal antara digital sama jam analognya nggak nyambung ya, dia akan tetap ngikutin yang digital. Oke, sekarang kita lanjut ke mode berikutnya. Tekan tombol mode, balik dulu ke timekeeping ya. Kemudian telememo, world time, signal, tadi alarm, kemudian ini timer. Nah, untuk timer kita bisa adjust untuk panjangnya. Di sini tekan dan tahan tombol kiri atas, oke. Nah, di sini ini untuk jamnya, kita bisa pakai dua tombol ini. Yang light akan ngurangin, yang search akan nambahin, oke. Terus tekan tombol mode. Sekarang untuk menitnya, light ngurangin dan search nambahin. Oke ya. Tekan lagi tombol mode, balik lagi ke jam. Kalau sudah, tekan tombol adjust. Dan ya, untuk timernya dia tidak ada untuk auto repeat seperti itu. Terus kalau mau ngerunning timernya, tekan tombol kanan bawah start ya. Dia akan mulai menghitung mundur. Yang atas ini detiknya, yang bawah ini adalah jam dan menitnya. Kalau mau men-stop atau mem-pause, pakai tombol yang kanan bawah juga. Terus kalau mau continue, tekan lagi, oke. Terus kalau mau stop atau pause juga yang kanan bawah. Kalau mau reset, pakai tombol adjust. Selesai. Untuk timernya seperti itu. Berikutnya kita lanjut ke mode yang ini, STW, stopwatch. Nah, ini kita bisa start stop pakai yang kanan bawah seperti biasa, start, pause atau stop, continue, pause atau stop, kemudian reset pakai tombol adjust, oke. Terus bisa juga pakai split time, jadi tekan di sini kanan bawah, running ya. Terus split time-nya pakai tombol yang adjust yang kiri atas. Nah, di sini split time tandanya di sini si titik 2 dan satu titik yang atas ini kedip-kedip, artinya waktunya masih running di background. Kalau kita tekan lagi tombol adjust, maka dia loncat. Gak continue tapi loncat. Kan ini 20, 21, 22, 23 di belakang masih running. Ya, seperti itulah kira-kira. Oke, kalau mau stop pakai search. Kalau mau reset, setelah itu pakai adjust. Oke. Nah, kita tekan lagi tombol mode. Oke, balik ke timekeeping ya. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang hand setting 2203. Di sini ya, di sini adalah 22 berapa nih? Ini sepertinya sudah mendekati oke. Tapi kalau misal enggak, kita perlu lakukan hand setting. Oke, setelah ada di mode hand setting, kalau kita mau kalibrasi untuk jarum jam dan menitnya, kita bisa tekan dan tahan tombol kiri atas ya. Maka sekarang kelihatan di sini nih, untuk detik, jam menitnya kedip seperti ini, artinya silakan di set untuk jarumnya ngikutin yang ada di sini. Dan kalau dilihat ini udah sama, jadi sebenarnya nggak perlu ya. Tapi untuk video ini saya akan tunjukkan kalau misal kita lakukan kalibrasi atau hand setting. Jadi kita cuma bisa geser jarumnya ke kanan atau clockwise atau arah jarum jam pakai tombol ini, search. Dan kita nggak bisa geser ke kiri, oke? Jadi caranya tekan ini, dan kalau misal seperti ini nih contohnya. Ini kan digitalnya 2205, analognya 2210, dan kita mau setting analognya jadi 2205, nggak bisa kita mundur. Bisanya adalah tekan tahan sampai muter hampir 12 jam. Jadi video ini akan saya cepetin nanti, supaya kelihatan hasilnya, dan teman-teman nggak perlu nunggu terlalu lama. Oke, sudah mendekati. Sekarang saya tekan satu persatu ya, 2205. Jadi satu kali pencet itu sama seperti sepertiga menit ya. Ini 2206, 23, 2207, 123, 2208. Oke, sudah. Sekarang kita tekan tombol adjust dan selesai. Jadi untuk satu putaran 1 jamnya itu kira-kira 12 detik. Dan kalau kita mau ngejar tadi ya misal udah 5 menit ya, mau muter ya kira-kira berarti hampir 144 detik untuk mengkalibrasinya. Jadi memang itu salah satu hal yang kurang asik dari jam ini. Termasuk juga kayak AEQ 110. Sama saja
bahwa untuk kalibrasi jarum jam dan menitnya cuma bisa satu arah, jadi kalau udah kelebihan ya itu tadi, mesti muter hampir 12 jam. Oke, sekarang untuk kalibrasinya selesai, kita balik lagi ke mode penunjuk waktu. Dan selesai. Kalau ada pertanyaan seputar setting dan pengoperasian jam tangan ini, HDC 700, dan juga kalau misalnya ada masukan atau tambahan, silahkan ketik di kolom komentar. Thank you udah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.